Kejaksaan Agung menetapkan Riza Khalid bepergian ataupun mencegah bepergian ke luar negeri. Diduga saat ini Riza Khalid yang merupakan tersangka kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina berada di Singapura. Lalu bagaimanakah perkembangannya? Kita akan lihat liputan dari korespondensi Indonesia Novanaya Antaka. Saat ini penyidik Kejaksaan Agung telah melakukan pencekalan kepada Muhammad Rizal Khalid. Kemudian saat ini juga statusnya sebagai tersangka ini masih ditunggu karena memang pihak kejaksaan ini akan melakukan pemeriksaan. Untuk mengetahui perkembangan dari tersangka Rizal Khalid, saya sudah bersama Kapus Penkum Harli Siregar. Halo Bapak. Ya, Bapak selamat siang Bapak. Ini kan Pak Riza kan sudah dicekal. Berarti sebagai saksi sudah dicekal. Seperti apa sih Pak sekarang perkembangannya? Apakah Menteri Hukum juga sudah mendapatkan surat dari Kejagung terkait pencekalan Rizal Khalid sendiri? Baik, jadi dapat kami sampaikan yang pertama bahwa beberapa saat yang lalu, ya tepatnya per tanggal 10 Juli 2025 telah dilakukan pencegahan terhadap yang bersangkutan, ya, dan kapasitasnya ketika itu masih dipanggil sebagai saksi. Nah, lalu pada tanggal yang sama juga pada malam hari terhadap status yang bersangkutan oleh penyidik telah diumumkan ditingkatkan statusnya menjadi tersangka, ya. Dan tentu dalam kaitan ini bahwa kejaksaan kan sebagai lembaga pemohon terhadap upaya-upaya pencekalan yang sedang dilakukan, ya, dan tentu berdasarkan peraturan yang ada maka pihak imigrasi lah yang akan menyampaikan terhadap surat keputusan pencekalan itu kepada yang bersangkutan dan pihak-pihak terkait termasuk perwakilan di mana diduga yang bersangkutan berada. Nah, jadi saya kira di sini fungsi koordinasi terus kami lakukan dan dengan pihak imigrasi karena saat ini kan sudah berlangsung secara online, maka sangat begitu cepat bagaimana imigrasi juga bisa melakukan tindakan-tindakan terhadap itu untuk melihat bagaimana perlintasan dari seseorang yang sudah dimasukkan dalam daftar pencegahan. Bapak, ini kan mungkin banyak kekhawatiran dari masyarakat ketika saat ini tersangka ini bisa berpindah lagi ke negara lain. Seperti apa Pak sepertinya mekanismenya dari Kejaksaan Agung ini untuk bisa, kalau misalnya banyak yang berasumsi kenapa belum DPO kemudian red notice, itu seperti apa Pak mekanismenya? Karena kan saat ini berbeda, kalau waktu itu saksi sekarang tersangka. Ya. Nah, jadi yang harus dipahami oleh masyarakat bahwa saat ini status yang bersangkutan sudah menjadi tersangka. Itu. Jadi ketika status yang bersangkutan sebagai tersangka, maka semua upaya-upaya yang ada di dalam hukum acara kita, nah ini sudah bisa dilakukan termasuk upaya paksa. Ya. Nah, yang penting sekarang bahwa dengan status tersangka itu, maka langkah yang harus dilakukan adalah penyidik harus melakukan pemanggilan dulu terhadap yang bersangkutan dalam kapasitasnya sebagai tersangka untuk diperiksa. Nah, kan kita belum tahu sekarang. Berdasarkan informasi penyidik sedang merencanakan untuk melakukan pemanggilan, ya, terhadap yang bersangkutan dalam kapasitas sebagai tersangka. Nah, kita lihat nanti kalau misalnya sudah ditentukan kapan waktu pemanggilannya dan ternyata yang bersangkutan hadir, ya berarti kan artinya tidak ada masalah kan. Tapi pertanyaannya bagaimana kalau tersangka tidak hadir? Sudah dipanggil secara patut dalam status sebagai tersangka itu. Maka menurut hukum acara masih diberikan ruang, diberikan waktu untuk dilakukan pemanggilan-pemanggilan lagi, ya, secara patut dengan waktu yang cukup, ya. Nah, kalau misalnya dalam proses pemanggilan dan pemanggilan dalam status sebagai tersangka ini tidak diindahkan, ya, atau tidak dihadiri oleh yang bersangkutan, maka penyidik akan membuat langkah-langkah sesuai dengan hukum acara. Misalnya memasukkan yang bersangkutan dalam daftar pencarian orang. Nah, bekerja sama dengan antar negara misalnya, apakah harus dimasukkan dalam daftar red notice misalnya, ya. Dan termasuk langkah-langkah lain. Tetapi menurut saya, nah ini kan hukum kita sudah mengatur itu. Tetapi langkahnya sekarang adalah dengan status sebagai tersangka, maka tentu penyidik ini yang masih kita tunggu, ya, akan menjadwal untuk melakukan pemanggilan terhadap yang bersangkutan dan nanti kita lihat apakah yang bersangkutan hadir atau tidak memenuhi panggilan itu.
Batas pemanggilan itu kapan Pak, dan apakah dalam waktu pekan ini sudah ada penjadwalan dalam pemanggilan tersangka? Nah, berdasarkan informasi penyidik sedang menyusun jadwalnya dan sudah merencanakan. Nah, tapi ini kan terkait dengan hal-hal yang bersifat administratif ya. Nah, jadi kita tunggu saja. Nanti kalau ada perkembangan terkait ini kami akan update, akan sampaikan. Ya. Berkoordinasi, ya. Iya. Terima kasih Pak Hari atas keterangannya. Ya, tadi telah disampaikan karena untuk proseduralnya itu sendiri juga membutuhkan pihak-pihak lain, karena saat ini juga pihak Kejagung sedang melakukan penyidikan dan juga akan mempersiapkan pemanggilan terhadap Rizal Khalid sebagai statusnya tersangka. Dan jika kita melihat ada sekitar 7 penyimpangan yang dilakukan terkait korupsi Pertamina sendiri. Yang pertama ya terkait penyimpangan kompensasi Pertalite dan juga menjual solar non subsidi di bawah harga pasar, kemudian juga ada upaya penyelewengan hingga penyimpangan dalam pengadaan sewa terminal BBM di PT Orbi Terminal Merak, di mana Rizal Khalid dan anaknya ini menjadi owner di PT tersebut. Dan kita akan menantikan seperti apa perkembangan dari kasus dugaan korupsi yang memang merugikan negara kurang lebih 193 triliun.